Halo, kenalin aku Friska dan teman aku Silva. Wah, nggak terasa ya kita udah mau semester 3 aja nih. Tuh, gimana nih rasanya selama semester 2? Campur aduk banget sih, gila. Iya ya. Oh ya, dalam semester 2 ini ada nggak sih matkul yang paling berkesan? Ada, udah pasti ada. Mata pelajarannya itu teori komunikasi. Waduh, teori komunikasi tuh belajar apa aja? Banyak sih, Fris. Salah satunya itu ada tentang yang menarik ya. Menurut aku teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi, gimana tuh? Boleh bahas. Yuk, Oh, kita udah bahas. Teori akomodasi ini adalah adaptasi. Bagaimana seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Teori ini berpijak pada premis bahwa ketika seseorang berinteraksi, mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vokal, dan atau tindakan tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain. Satu hal yang menarik yang dimiliki manusia adalah ketika cenderung menyesuaikan cara kita berkomunikasi agar cocok atau menjauh dari orang-orang sekitar kita. Ini bisa berupa verbal seperti ucapan ataupun non-verbal seperti gerak atau bahasa tubuh. Ketika ini terjadi, itu dikenal sebagai teori akomodasi komunikasi. Prinsip-prinsip teori akomodasi komunikasi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan ide-ide dari teori identitas sosial atau diusulkan oleh Henry Touchfeld dan John Turner pada akhir abad ke-20. Teori identitas sosial dipimpin oleh 4 asumsi utama. Yang pertama, dalam setiap percakapan, ada persamaan dan perbedaan dalam hal ucapan dan perilaku. Yang kedua, bagaimana cara kita menilai sebuah percakapan bergantung pada cara kita memandang ucapan dan perilaku orang lain. Yang ketiga, status sosial dan kelompok milik dalam dikomunikasikan melalui bahasa dan perilaku. Dan yang keempat, proses akomodasi dipandu oleh norma-norma sosial yang memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda. Prinsip-prinsip ini berkontribusi pada teori akomodasi komunikasi karena memberikan dasar untuk peran percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara khusus, identitas sosial merupakan aspek penting dari kedua teori karena pandangan kita tentang diri kita sendiri dan orang lain, baik di dalam maupun di luar kelompok sosial lain, membantu kita menentukan apakah kita bertemu atau menyimpang dari ucapan dan perilaku kita. Asumsi dasar dari teori ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan berbicara juga berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. Cara di mana kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan, bahasa, dan perilaku. Contohnya, ketika seseorang berbicara dengan orang yang tidak mereka sukai, mereka cenderung menyimpang dari ucapan dan perilaku mereka karena mereka tidak ingin terlihat mirip dengan mereka. Mereka malah ingin mempertahankan citra diri yang positif dan rasa individualitas. Nah, jadi Fris, bisa disimpulkan kalau teori akomodasi komunikasi ini termasuk di dalam teori yang paling penting yang kita pelajari. Iya ya, apalagi kita sebagai anak komunikasi nih. Karena teori ini itu mempelajari bagaimana cara kita menyesuaikan komunikasi dengan lawan komunikasi kita. Jadi itu tuh teman-teman, artinya dari teori akomodasi komunikasi. Sekian dari kita, bye-bye. Bye!